Jenglot diperlihatkan ke semua orang. Ih, si Jaki ampe ngeri. Mata Jenglot itu merah menyala. Jenglot itu diperlihatkan ke semua orang. Jenglot diletakkan di atas kotak kayu. Lalu Kiai Amin mengeluarkan 7 labu darah. Jaki merapalkan mantra bacaan di selembar kertas pemberian Kiai Amin. Tak ada hal aneh yang bersifat ekstrim yang terjadi ketika setiap malam Jaki melakukan ritual itu. Hanya saja memang ada yang berbeda. Hawa di dalam kamar kontrakan Jaki terasa begitu berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semua baraya KMS dimanapun kalian berada. Video kali ini kisah nyata yang dituturkan oleh seorang perempuan tentang almarhum mantan suaminya yang puluhan tahun, bertahun-tahun sepanjang hidup sang suami murtad, menyekutukan Tuhan, bekerja sama, menyembah setan hanya demi harta kekayaan. Narasumber kita sebut saja namanya Teh Lia. Baru mengetahui rahasia besar sang suami yang memang kehidupan mereka di masa lalu begitu bergelimang harta. Ternyata harta yang didapat suaminya dari usaha yang mereka miliki berasal dari bantuan setan golongan jin yang bekerja sama dan dipuja suaminya sendiri. Kang Jaki, warga desa Cilangkap, sebuah desa di daerah Jawa Barat. Pada tahun 2009, Kang Jaki merantau di daerah Bogor, bekerja sebagai seorang kasir di sebuah kafe yang cukup terkenal. Di tahun 2009 itu, Jaki sudah sekitar 3 tahun lebih merantau di Bogor, meninggalkan desa Cilangkap, kampung halamannya. Jaki adalah anak tertua dari 3 bersaudara. Terlahir dari pasangan Bi Eti dan Mang Husen. Dari keluarga petani yang hidup sederhana di kampung sana. Pada waktu itu, selama bekerja di Bogor, gaji pendapatan dari Jaki begitu besar. Dia bisa menyisihkan uang untuk dikirim ke kampung membantu keluarganya, dan sebagian besar dia tabung untuk masa depannya. Karena selama bekerja di kafe, untuk makan sehari-hari Jaki ini tak perlu beli. Dia memanfaatkan makanan sisa dari para pelanggan yang tak habis dikonsumsi atau memang sengaja ditinggalkan. Berikut pula dengan para pelayan kafe lainnya melakukan hal serupa demi menyambung hidup dan menyimpan uang utuh untuk tabungan mereka. Selama di Bogor, Jaki ini tinggal di sebuah rumah kontrakan yang berderet memanjang. Di situ pula tinggal beberapa orang dari berbagai daerah dengan latar belakang yang berbeda. Ada karyawan pabrik, ada pedagang, ada pula para pelajar yang sedang menimba ilmu di sana. Waktu itu, Jaki
tinggal bersebelahan dengan seorang karyawan pabrik yang bernama Kang Adi, seorang warga Karawang yang bekerja di sebuah pabrik tak jauh dari kontrakan mereka. Adi dan Jaki sudah 3 tahun lebih mereka berkawan karena kebetulan dulu ketika mencari rumah kontrakan mereka ini berbarengan. Dan dari sejak saat itu Adi dan Jaki pun mengikat pertemanan. Mereka begitu akrab, sudah seperti saudara yang sering saling membantu dalam situasi apapun. Jaki begitu mengenal sifat dan karakter Adi. Satu ketika, di tahun 2009, Jaki mendapati tingkah laku Adi agak berbeda. Entah sejak kapan si Adi ini punya kebiasaan yang agak nyeleneh dari keseharian mereka. Memang sudah beberapa bulan itu si Adi mengatakan kepada Jaki kalau dia sering ikut kumpulan di malam hari. Katanya sih kumpulan keagamaan seperti sejenis pengajian. Namun yang aneh, si Adi semenjak mengikuti kumpulan-kumpulan seperti itu, entah kenapa, satu saat Jaki mendapati sering mencium bau dupa dari arah kamarnya Adi. Baik saat Adi tinggal di kontrakan atau sedang pergi katanya ikut kajian. Aneh, sejak kapan si Adi sering bakar dupa? Ini sih bukannya bikin pikiran tenang, yang ada malah bikin suasana terasa seram, pikir si Jaki. Karena ketika malam hari, sebagian besar penghuni kontrakan semua istirahat atau ada pula yang kerja shift malam. Seringkali Jaki yang pulang dari kafe hanya terjaga sendiri di kontrakan yang begitu sepi, seolah seperti tak berpenghuni. Ketika Jaki duduk di depan di teras kontrakannya, mencium aroma dupa terasa begitu menakutkan. Bahkan si Jaki seringkali bulu kuduknya meremang hanya ketika lewat di depan kamar kontrakannya Adi. Si Adi ini ikut kajian apa sih? Jangan-jangan malah terjerumus aliran sesat, pikir si Jaki. Nah, satu saat nih, waktu itu Jaki pulang lembur dari kafe sekitar jam 9 malam. Masuk ke halaman kontrakan, motor dia parkirkan. Kontrakan memang betul-betul sepi seperti tak berpenghuni. Bahkan lampu-lampu di depan kamar-kamar kontrakan semua sudah dimatikan. Terasa seperti memasuki bangunan yang tidak bertuan. Jaki turun dari motor berjalan menuju ke kamar kontrakannya. Yang memang jalan ke kamar-kamar kontrakan ini berupa lorong bangunan. Ketika tepat melewati kamarnya Adi, Jaki lantas terdiam. Mencium bau dupa yang begitu menyengat, yang asapnya samar keluar dari ventilasi di atas pintu. Tapi bukan bau dupa itu yang membuat Jaki diam. Jaki terdiam di tengah keheningan malam itu karena samar mendengar suaranya Adi seperti yang sedang merapalkan mantra, campuran bahasa Arab dengan bahasa Sunda. Lah,
ini si Adi lagi wiridan atau lagi apa? Kok yang dibacanya aneh? Jaki yang penasaran menempelkan kuping ke pintu kamar kontrakannya Adi. Lalalala. Ini baca apa sih? Ada seh-sehnya. Loh, kok ada Mbah Buyut, Mbah Jambrong, Nyi Roro Kidul, Ratu Pantai Selatan. Lah ini apa yang lagi dibaca sama si Adi? Pikir Jaki. Nyeleneh nih yang didengar oleh Jaki. Di tengah asik sedang menguping di balik pintu, bulu kuduknya Jaki sepanjang si Adi ini merapalkan bacaan-bacaan aneh itu mulai meremang. Bahkan seperti ada udara dingin yang meniup-niup tengkuknya Jaki, membuat Jaki mulai ketakutan. Jaki berhenti menguping. Suasana di lorong kontrakan terasa begitu lengang dan sepi. Jaki tulah toleh memperhatikan situasi. Karena tadi sekejap Jaki mendengar seperti ada langkah kaki di lorong kontrakan. Tapi lorong itu gelap, tak terlihat siapapun. Astagfirullahaladzim. Ini kontrakan kok jadi serem semenjak si Adi sering bakar dupa. Jaki pun lantas bergegas ke depan pintu kontrakannya sendiri, memutar anak kunci begitu pelan. Takut Adi menyadari kedatangannya, dia tutup perlahan. Jaki duduk selonjoran di lantai, menyandar ke dinding pembatas kontrakan kamar dia dengan Adi yang saat itu rapalan-rapalan mantra masih terdengar jelas dari mulut Adi di seberang kontrakan. Si Adi kayaknya lagi ritual. Benerlah, ini mah pasti si Adi ikut kajian aliran sesat. Lah masa iya baca doa kok sambil nyambi-nyambi Nyi Roro Kidul? Udah jelas itu kan jin, ucap si Jaki. Makin yakin nih Jaki kalau Adi kayaknya terjerumus aliran-aliran yang tak jelas. Terlebih pada zaman itu kan banyak. Bahkan sampai sekarang pun lebih parah lagi, lebih banyak lagi. Yang memadukan ajaran agama dengan ajaran-ajaran yang entah sumbernya dari mana. Dipadukan. Ini udah kayak kelakuan orang kafir di zaman dulu. Sebelum turunnya surat Al-Kafirun, waktu itu kan kafir Quraisy ngambil jalan tengah. Dia unjukkan ke Rasulullah SAW agar memadukan ajaran mereka, ajaran jahiliyah, dengan ajaran syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Yang jadi asbabun nuzulnya turunnya surat Al-Kafirun pada waktu itu. Nah, Jaki pun lantas menuju ke kamar mandi, keran dia nyalakan. Jaki mulai membersihkan badan. Suara lantunan mantranya Adi tersamarkan oleh guyuran air ke ember di kamar mandi. Dan ketika Jaki selesai mandi, keluar dari kamar mandi kecil, dia sudah tak mendengar lagi suara si Adi. Di situ Jaki pun lantas tertidur begitu lelap. Besoknya, hari Minggu, Jaki yang memang bermalas-malasan baru keluar dari kontrakan sekitar jam 11 siang. Jaki lantas keluar mencari makan. Kamar kontrakannya Adi terlihat begitu gelap, tertutup rapat. Sepertinya si Adi pun keluar entah kemana. Karena memang hari Minggu, Adi ataupun Jaki mereka libur tak bekerja. Sore hari, selepas si Jaki ini kembali tidur dan terbangun, dia iseng keluar dari kontrakan, terkejut melihat Adi lagi ngopi di teras di depan kamar kontrakannya. Karena di setiap kamar kontrakan itu di depannya kayak hotel-hotel loh. Ada kursi dan meja kecil.
Di, dari mana? Baru kelihatan. Biasa, ada urusan. Enak ya, jam segini nyantai ngopi. Adi pun hanya tersenyum saja. Dik, ada air panas gak? Ada tuh di dalam, ambil aja, ucap si Adi. Jaki yang mau ngopi pun masuk dulu ke kamar kontrakannya, ambil kopi instan. Dia masukkan ke dalam gelas, bawa gelas berisi bubuk kopi, dia masuk ke dalam kamar kontrakannya Adi. Adi sih asik ngopi ngerokok di depan kamar kontrakannya. Tak peduli, lawang mereka berdua udah kenal dekat, udah biasa keluar masuk ke kamar masing-masing. Nah, saat inilah si Jaki sore itu melihat sesuatu yang betul-betul di luar pemikirannya Jaki. Ketika Jaki masuk ke dalam kamar kontrakannya si Adi, bau dupa langsung tercium di hidungnya Jaki. Dan tepat ketika Jaki melewati pintu kamar tidurnya Adi, yang entah disengaja atau tidak, pintu kamar tidurnya Adi itu setengah terbuka. Asap dupa terlihat samar tipis keluar dari dalam kamar tidurnya Adi. Saat itulah Jaki terdiam menoleh ke pintu yang setengah terbuka. Terkejut si Jaki, di dalam kamar tidurnya Adi itu ada kotak kayu cukup besar dengan beberapa batang dupa yang tertancap masih menyala dan ubur rampe sesaji di atas kotak kayu. Dadanya Jaki pun bergemuruh, jantungnya berdegup kencang. Rasa takut lantas hinggap di hatinya Jaki. Ya Allah ya Robbi, si Adi lagi nyajen. Astagfirullah, sejak kapan si Adi jadi kayak gini? Ih, amit-amit. Pantes nih kontrakan jadi serem. Ternyata si Adi mainan kayak gituan, pikir Jaki. Namun takut diketahui oleh si Adi, Jaki pun langsung bergegas ke dapur, ngambil air termos, lantas berjalan kembali ke depan. Namun saat lewat di depan kamar tidurnya Adi, pintu itu sudah tertutup rapat kembali. Dik, dari dalam? Kagak, dari tadi juga di sini, ucap Adi. Kaget dong si Jaki. Kalau Adi dari tadi di luar, lah terus siapa yang nutup rapat pintu kamar tidurnya Adi? Makin merinding dong si Jaki. Mukanya mulai pucat. Lah, Jak, lu kenapa pucat gitu kayak ketemu setan? Enggak, Di, enggak apa-apa. Jaki letakkan kopi di meja kecil di samping Adi. Lantas dia ambil kursi di depan pintu kontrakannya. Dia seret, lantas duduk di samping Adi. Mereka mulai ngopi. Hati Jaki udah mulai geremet nih, pengen ngomong. Tapi masih ragu dalam hati. Suasana jadi canggung. Masing-masing pada gelamun memikirkan sesuatu. Di tengah lamunannya si Jaki sambil terus ngisap rokok, celetuk si Adi ngomong. Jak, maaf ya Jak, kalau belakangan ini lu sering nyium bau aneh dari kamar gua. Apa Di? Makanya kalau orang ngomong dengerin. Maaf kalau beberapa hari ini lu sering nyium bau aneh dari kamar gua. Lah, itu Di. Itu yang mau gua tanyain sama lu, Di. Lu ini sebenarnya lagi ngapain, Di? Ini udah berapa malam nih? Semenjak lu katanya sering ikut kajian, ikut kumpulan-kumpulan, lu jadi sering bakar dupa di kamar. Nih kontrakan jadi serem loh, Di.
Semalam aja gua kayak diikutin setan waktu pulang. Ucap si Jaki mulai ngomel, menumpahkan kekesalan dirinya kepada Adi. Ya maaf Jak, maaf. Ya apa yang gua lakuin sekarang itu ya buat masa depan gua Jak. Ya hasil dari kajian-kajian yang gua ikutin dari seorang kiai. Wah, masa iya lu ikut kajian kiai kok hasilnya jadi kayak gini? Jadi tukang bakar dupa. Lu nyajen kan di kamar? Loh, kok lu tahu Jak? Barusan gua ambil air panas ke dalam, gua lihat pintu kamar lo terbuka. Di dalam ada kotak kayu, ada dupa, ada sajen. Wah Jak, lu gak ngehargain privasi orang lu. Lu buka kamar gua, kagak dibuka Adi. Kamar lu pintunya emang kebuka. Makanya tadi gua nanya, lu masuk ke dalam kagak? Karena tuh pintu udah ketutup rapat. Lah di sini si Adi yang kaget sendiri. Kenapa Di? Lu kan yang masuk nutup pintu. Adi menggelengkan kepala. Hah? Jadi bukan lu yang nutup pintu? Lah terus siapa? Makin merinding si Jaki. Di, lu jangan macem-macem lah Di. Jangan main yang gituan. Serem tahu. Berarti berhasil Jak. Hah? Berhasil? Maksud lu apa? Nah di sini Adi pun menjelaskan sesuatu berkaitan dengan apa yang sedang dia lakukan kepada Jaki. Gini Jak. Nih gua ngomong sama lu aja nih. Karena lu ini sahabat yang udah kayak saudara gua lah. Lu kenal betul gua seperti apa. Lu tahu sendiri kan Jak. Gua dulu itu gak percaya sama yang gitu-gituan. Ya walaupun di kampung gua di Karawang, hal-hal yang bersifat mistis udah hal biasa buat kita. Tapi kita ini kan sekolah Jak. Hidup juga di kota. Gak mungkin kan hal seperti itu masih ada. Tapi Jak, semenjak gua ngikutin kumpulan kajiannya Kiai Amin, gua makin percaya Jak. Ternyata kita hidup di dunia itu gak sendirian Jak. Kita hidup berdampingan dengan mereka. Maksud lu apaan Di? Ya itu Jak. Kita ini hidup dengan mereka yang tak kasat mata. Lah kalau itu mah emang dari dulu juga ada. Tapi kan gak mesti kayak gini Di. Nih lu jalanin apaan sih? Lu lagi ritual apa? Kotak kayu apa di dalam kamar tidur lu? Begini Jak. Terus terang aja. Gua lagi jalanin ritual penggandaan uang. Syok si Jaki. Penggandaan uang. Lu yang bener aja Di. Masa iya uang bisa digandain? Kalau diinvestasiin pakai beli saham, gua percaya. Lah kalau kotak kayu, hubungannya apa sama duit berlipat ganda? Aneh lu. Jak, awalnya juga gua kagak percaya Jak. Gua juga gak percaya uang bisa digandakan secara seperti itu. Jak, gua lihat dengan mata kepala gua sendiri. Kiai Amin dengan kesaktian karomahnya bisa melipat gandakan lembaran uang. Dan terus terang aja Jak, bukan cuman gua yang ngikutin penggandaan uang ini di tempatnya Kiai Amin. Tapi ada beberapa orang jamaah juga yang satu kloter sama gua ritual penggandaan uang. Lu bayangin Jak, gua ngeliat sendiri uang satu lembar jadi 10 lembar ketika dibacakan doa oleh Kiai Amin. Ini bukan sulap Jak, bukan sulap. Gue sampai melohok Jak. Gila dah, tuh Kiai saktinya luar biasa. Dan sekarang Jak, lu bayangin aja,
Gua ngegandain duit 10 juta. Mahar 5 juta. Buat biaya ritual. Yang 10 juta ini bakal jadi 10 kali lipat hanya dalam tempo 40 hari. Nih gua udah masuk hari ke-15. Tinggal 25 hari lagi. Duit gua ngeganda. Jadi 100 juta, Jak. Ucap Adi dengan berapi-api menjelaskan kepada Jaki. Nih bocah kesambet setan apaan? Wah, dah dicuci otak nih, pikir si Jaki. Namun melihat Adi yang begitu bersemangat dan yakin, Jaki ini gak berani membantah. Udahlah, Di, terserah lu aja. Tapi saran gua, lu hati-hati. Kalau memang ada ritual penggandaan, setahu gua dari dulu itu cuma penipuan. Lu tahu sendiri kan, di TV-TV juga ada berita-berita kayak gitu. Di TV, di koran, banyak di. Lu mesti lebih hati-hati. Alah, kalau lu belum ngeliat sendiri sih pasti nggak bakal percaya. Gua juga pikirannya dulu kayak gitu waktu pertama, Jak. Tapi gua udah ngebuktiin sendiri. Pokoknya nanti kalau berhasil nih, Jak, lu juga gua kasih dah buat jajan. Ucap Adi tersenyum senang. Di sini Jaki pun tak kuasa dong menjatuhkan harapannya si Adi. Jaki pun hanya menganggap itu angin lalu saja. Lanjut ngopi dan ngobrol ngaler ngidur dengan Adi sahabatnya. Selepas mengetahui kalau memang si Adi ini lagi ritual penggandaan uang, Jaki tak kaget lagi ketika pulang kerja mencium aroma dupa dan tengah malam mendengar si Adi rapalkan mantra. Waktu terus berlalu. Saat itu, seperti biasa, Jaki ketika malam minggu, dia pasti kerja lembur. Karena kalau hari-hari biasa, si Jaki ini maghrib udah pulang. Kerjanya cuma pagi sampai sore. Tapi kalau malam minggu lagi banyaknya tamu pelanggan ke kafe, dia ikut lembur pulang sekitar jam 9. Nah, waktu itu selepas lelah melayani para pelanggan yang masih berjubel di kafe tempat si Jaki kerja, Jaki yang sudah digantikan oleh karyawan lain di posisi kasirnya digilir nih. Jaki pun sebelum pulang memilih duduk istirahat di pinggir jalan di depan kafenya. Dia ngambil meja di pojokan yang memang jarang diduduki orang. Entah kenapa, padahal di situ tempatnya sepi, kalau sambil mojok bawa cewek enak banget. Tapi semenjak Jaki kerja di kafe itu, meja di ujung itu tak pernah ada yang menempati lama-lama. Seolah ada sesuatu yang bikin para pelanggan gak betah duduk di sana. Dan baru malam itu si Jaki merasakan apa yang mungkin dirasakan oleh para pelanggan yang datang ke kafe di malam hari. Ketika Jaki duduk di sudut meja yang begitu gelap, Jaki merasa dia seperti ditemani sesuatu yang tak kasat mata. Sepanjang duduk di situ, ini bulu kuduk si Jaki ini meremang terus. Bahkan mencium aroma yang sama persis seperti yang sering dicium dari kamar kontrakan si Adi. Waduh, apa benar ya desas-desus para karyawan? Apa mungkin si bos pesugihan, pikir Jaki. Karena kata teman-temannya nih, itu bos mereka yang punya beberapa cabang usaha itu punya pesugihan. Tapi belum ada yang bisa membuktikan. Bahkan sepanjang Adi bekerja 3 tahun lebih di sana, Adi belum pernah lihat
sesuatu yang berkaitan dengan pesugihan. Kecuali malam itu dia mengalami keanehan saat duduk di meja itu. Nah, lagi asik duduk ngelamun sambil menatap ke jalanan dengan hilir mudik kendaraan, para pemuda, tua, bangka, malam mingguan tuh. Anak-anak, pada rame lah pokoknya. Di tengah sedang asik menatap orang berlalu lalang, Jaki melihat sebuah motor sport terbaru, keluaran paling baru di tahun itu, datang masuk ke parkiran kafe. Jaki tertarik tentunya. Motor gede seperti itu, motor impian para pemuda dong, termasuk Jaki. Wah. Kalau aja gua punya motor kayak gitu, bakal dikejar cewek-cewek nih, pikir si Jaki. Namun makin terkejutnya Jaki ketika si pengendara motor yang mengenakan jaket kulit membuka helmnya yang ternyata itu adalah Adi. Hah? Gak salah lihat. Itu kan si Adi. Adi simpan helm di atas motornya, celingak-celinguk, seolah mencari-cari sesuatu. Lalu bertatap muka dengan Jaki. "Jak!" teriak Adi, yang langsung bergegas sambil tersenyum mendekati Jaki. "Di, gak salah lu. Motor baru tuh, platnya aja belum ada." "Baru dong. Baru kemarin dianterin ke kontrakan. Lunya aja kagak lihat," ucap si Adi. "Gila, lu dapat duit dari mana? Habis ngerampok lu." Ngerampok? Enak aja lu. Lu kan tahu. Itu loh." "Apaan, Di?" Gandain duit," ucap Adi setengah berbisik. Jaki betul-betul tak percaya. "Udahlah Jak, lu bikinin makanan dah, sama kopi sekalian buat lu, gua traktir malam ini." "Bener nih Di?" "Bener, udah ambilin sana, pesenin sana," ucap Adi berlaga seperti bos besar. Nah, singkatnya nih, makanan dan kopi dihidangkan, mereka ngopi dan makan bersama. Lalu disinilah Adi pun cerita kalau ritual penggandaan uang yang dia jalani sukses besar. Uang 10 juta berlipat ganda di dalam kotak kayu jadi 100 juta. Nih, buat lu jajan, ngasih duit gopek ke si Jaki. "Di, ini beneran hasil gandain duit?" "Ya iyalah, lu kira gua dapat duit dari mana nge-DP-in tuh motor? Nih rencananya, habis ini gua mau datengin lagi Kiai Amin. Sisa duit kemarin tuh buat DP motor, sama buat bayar utang tuh ke warung si Buati. Mau gua gandain lagi ke tempatnya Kiai Amin," ucap si Adi. Nah, di sini Jaki pun mulai tergelitik hatinya, tertarik karena melihat bukti nyata di hadapannya. "Di, kalau lu mau ketemu lagi sama Kiai Amin, ajak gua." "Bener Jak, lu mau? Bukannya lu gak percaya?" "Alah udahlah, gua ikut ya, gua juga pengen." "Ya ayo," ucap si Adi. Selepas itu, selesai makan, mereka pun pulang kembali ke rumah kontrakan. Hari demi hari berlalu. Sampai saat itu, hari Kamis, si Jaki tepat azan maghrib sudah pulang kembali ke kontrakan. Begitu Jaki menuju kamar kontrakannya, Adi membuka pintu. "Jak, malam Jumat ini gua mau ke tempatnya Kiai Amin. Lu mau ikut kagak?" "Ya ikutlah. Tunggu bentar. Jam berapa?" "Habis Isya. Lu mandi aja lah. Jangan lupa pakai baju yang rapi. Malu lah, kita mau datengin Kiai," ucap si Adi. Nah, lepas Isya, dua kawan ini langsung berangkat menuju ke tempatnya Kiai Amin yang katanya gurunya si Adi.
Jauh dari ekspektasi si Jaki. Dia kira Kiai Amin ini tinggalnya di kampung, di bawah gunung. Tapi ternyata tempat tinggalnya Kiai Amin itu di sebuah perumahan di pusat kota. 1 jam lah perjalanan dari tempat kontrakan mereka. Wah, di sini tentunya Jaki dibonceng pakai motor barunya Adi. Waktu itu tiba di perumahan tempat tinggalnya Kiai Amin. Ya bisa dibilang perumahan itu perumahan menengah ke atas lah. Bagus gitu rumah-rumahnya. Agak mewah lah bagi si Jaki. Ini nggak salah Kiai Amin tinggal di komplek ini. Ya iyalah. Kebuktikan nih Kiai bisa gandein duit. Tentunya dia ini kaya raya. Bukan kayak kuncen-kuncen tempat keramat. Bener pantes. Gua makin yakin nih tinggalnya aja di tempat kayak gini. Tibalah mereka di depan rumahnya Kiai Amin. Di situ ada 4 mobil terparkir dan beberapa sepeda motor. Nah, lu lihat tuh yang parkir. Nah, mobil yang itu mobilnya Kiai Amin. Nah, ini yang 3 itu sama kayak kita. Maksud lu ya jamaahnya Kiai Amin yang sama tujuannya sama kita. Oh, pikir Jaki. Ternyata orang kaya pun masih tergiur pula menggandakan uang ke Kiai Amin. Tapi inget Jak, lu jaga, ini rahasia. Gak semua orang tahu. Bahkan orang di komplek perumahan ini pun pada gak tahu. Taunya Kiai Amin itu cuman bisa bantu ngobatin orang sakit. Kayak tabib gitulah. Oh iya, ucap Jaki. Motor diparkirkan, Adi beruluk salam. Lantas suara jawaban terdengar dari dalam bersahutan. Adi pun mengajak Jaki masuk. Yang di dalam sudah ada 5 orang tamu jamaahnya Kiai Amin. Yang sama seperti Adi, sering ikut kajian di Kiai Amin. Jadi kajiannya Kiai Amin ini nggak selalu di rumahnya Kiai Amin, tapi terkadang di rumah-rumah jamaahnya. Yang nggak tahu lah, pokoknya kata si Adi kayak gitu. Nah di sini Jaki pun ikut duduk melingkar di ruang tamu rumahnya Kiai Amin. Adi, itu siapa? Begini Pak Kiai, ini sahabat saya, mau ikut juga. Alhamdulillah, ya sudah. Nah di sini awalnya biasa nih, Kiai Amin beruluk salam, mukodimah, ya kayak orang ceramah. Cuman selepas selesai ceramah, ya sekitar mungkin 15-20 menitan lah, membicarakan tentang bab-bab agama. Ujung-ujungnya pembahasan pun beralih ke masalah penggandaan uang. Kalian semua harus paham, apa yang Bapak lakukan ini murni untuk syiar agama. Karena hasilnya nanti sebagian kalian harus sisihkan, sodakohkan ke anak yatim, ke fakir miskin, ke orang-orang yang membutuhkan. Karena tolong menolong dalam kebaikan itu sudah Allah perintahkan. Kita mendapatkan rahmat dari Allah dengan uang yang berlipat, dengan harta yang begitu instan lewat penggandaan uang. Itu semua hanyalah harta titipan. Kalian semua harus paham, di dalam harta yang Allah titipkan kepada kita, itu ada hak orang lain, hak mereka yang harus kita berikan. Kalau kalian berani melanggar apa yang sudah ditetapkan,
Maka jangan salahkan Pak Kiai, jangan salahkan Allah. Ketika Rp5.000 hak mereka kalian makan, maka hak kalian akan hilang 10 kali lipat dari itu semua. Ucap Kiai Amin. Yang membuat Jaki mangguk-mangguk. Wah bener nih. Astagfirullah. Gua dah suudon aja sama nih Kiai. Ternyata nih Kiai bener nih. Ucap Jaki. Masuk akal apa semua yang diucapkan oleh Kiai Amin. Nah di sini ada beberapa orang yang baru bergabung dengan kita. Nah di sini memang ada sekitar 3 orang yang baru nih seperti Jaki. Berempat sama Jaki nih. Mungkin kalian semua yang baru datang, baru mengikuti dan bergabung dengan Pak Kiai, kalian ragu dengan ritual penggandaan uang ini. Maka di sini Pak Kiai akan memberikan demonstrasi kepada kalian. Pembuktian. Karena ilmu Allah itu begitu luas. Dan ini hanya sebagian kecilnya saja, seperti setetes air di lautan. Adi, tolong kamu beli amplop sekalian sama rokok. Iya Pak Kiai. Ucap Adi tersenyum, buru-buru keluar dari rumah Kiai Amin. Tak berselang lama udah datang lagi nih, bawa amplop. Amplop diserahkan berikut rokok, kopi segala macam yang langsung disuguhkan. Lalu Kiai Amin meminta salah satu orang jamaah yang sama baru seperti Adi, meminta selembar uang 100.000. Sebut saja namanya Pak Agus nih. Nah, Pak Agus, boleh Bapak pinjam uangnya 100.000? Boleh Pak Kiai. Pak Agus pun langsung ngambil dompet, ngambil selembar uang 100.000 warna merah, dia serahkan kepada Kiai Amin. Uang 100.000 itu diperlihatkan kepada semua orang yang hadir di sana. Nih, cuma 1 lembar kan? Betul, 1 lembar. Betul Pak Kiai. Coba kalian periksa amplop ini. Kosong? Kosong Pak Kiai. Wah, berdebar nih hati semua orang. Udah kayak lagi lihat sulap kan? Kita waktu kecil lihat sulap, gitu. Nah, uang 100.000 itu Pak Kiai Amin dia masukkan ke dalam amplop, lalu dirapet, lemnya dibuka, rapet tuh, ditutup rapat di depan semua orang. Amplop itu diserahkan ke jamaah yang datang, diperiksa, bener tuh, rapat. Dan di dalamnya cuma ada 1 lembar uang dari Pak Agus. Uang itu, amplop itu diletakkan di depan Pak Kiai Amin. Pak Kiai Amin berdiri. Berjalan meninggalkan mereka menuju ke arah kamarnya. Keluar lagi membawa sebuah kotak kayu. Ketika kotak kayu dibawa ke tengah ruang tamu. Kotak kayu itu wangi. Wangi kembang dan wangi dupa. Kotak kayu itu pun lantas diserahkan ke semua jamaah, dibuka. Memang betul-betul kosong, asli itu kotaknya kosong. Ya paling kotaknya segede gini nih. Gak terlalu besar. Nah selepas dinyatakan kosong, diperiksa oleh semua orang, sampai ada yang dilihat dari berbagai sudut. Kosong. Amplop berisi uang 1 lembar tadi dimasukkan ke dalam kotak kayu, diletakkan di tengah riungan. Lalu di sini Kiai Amin membakar beberapa batang dupa, disimpan di samping kotak kayu. Lalu sebotol minyak kasturi dibuka dan dicipratkan ke kotak kayu. Orang-orang diam, tak ada yang berani berbicara. Lalu Adi disuruh mematikan lampu rumah Kiai Amin. Lampu dimatikan, gelap gulita seketika. Dan di sini Kiai Amin, ketika jamaah semua tegang duduk memperhatikan di ruang tamu yang begitu gelap, Kiai Amin mulai bertawasulan, membaca doa, surat-surat pendek, ayat-ayat suci Al-Quran. Dan ketika ritual itu dilakukan,
hal aneh memang terjadi dirasakan semua orang termasuk Jaki. Di atap rumah Kiai Amin terdengar suara ribut seperti benda-benda berjatuhan. Yang padahal di komplek perumahan itu nggak ada pohon satupun, apalagi di sekitar rumah Kiai Amin. Bukan hanya ada benda-benda berjatuhan di atap rumah Kiai Amin, tetapi di dalam ruang tamu Kiai Amin pun, tempat mereka semua duduk melingkar, kotak kayu itu bergerak-gerak sendiri menimbulkan suara yang begitu ribut. Bahkan ada orang yang mengaku katanya melihat sekelebatan seperti bayangan berjalan ke tengah lingkaran mereka ke arah kotak kayu dan memegang kotak dengan tangannya. Ada pula orang yang katanya melihat ada sosok berjubah putih memancarkan cahaya samar mendekat ke arah kotak kayu pula. Jadi pandangan semua orang itu berbeda-beda. Tapi Jaki tak melihat apa-apa, hanya saja memang dia pun mendengar suara ribut di atap rumah dan kotak kayu yang bergerak sendiri. Tak berselang lama selepas Kiai Amin selesai berdoa, suasana kembali hening. Adi disuruh menyalakan lampu kembali. Lampu menyala, Adi duduk kembali. Kotak kayu dibuka oleh Kiai Amin. Amplop tipis berisi selembar uang mendadak jadi agak menebal. Dan di depan semua orang, amplop dibuka, isinya berlipat ganda. Selembar uang 100.000 jadi 1 juta. Nah, kalian lihat sendiri. Ini bukti kekuasaan Allah. Yakin? Ya, yakin Pak Kiai, yakin. Jaki sampai terbelalak. Baru kali itu seumur hidup menyaksikan karomah bermain nyata di hadapannya. Jaki kan taunya karomah bro, itu kan dari si Adi dan pengakuan Kiai Amin. Wah bener nih, Kiai Amin ini wali sakti, pikirnya Jaki. Lalu uang 1 juta di dalam amplop itu diserahkan agar diperiksa. Dinyatakan keasliannya. Nah, kalau di Terawang diraba oleh kalian ini kan bukan ahlinya. Sebaiknya sekarang kalian belanjakan uang ini ke supermarket. Sekarang juga. Agar terbukti palsu atau tidak. Lalu 2 orang berangkat. Pak Agus dan kawannya. Setengah jam kemudian mereka datang kembali membawa barang-barang belanjaan. Rokok, kopi, segala macam. Makanan ringan. Pokoknya uang 1 juta dihabisin sama mereka berdua. Lalu semua itu diserahkan kepada Kiai Amin. Gimana? Asli? Asli Pak Kiai, asli. Nah, sekarang tinggal terserah kalian. Pak Kiai sudah membuktikan. Kalian mau ikut atau tidak, kembali kepada diri kalian masing-masing. Semua orang pun sepakat akan ikut ritual penggandaan uang. Tentunya bervariatif sesuai dengan kemampuan mereka. Singkat cerita nih, jam 12 malam, Adi dan Jaki pun balik kembali ke kontrakan. Yang sepanjang jalan Jaki tak henti-hentinya ngoceh tentang kesaktian Kiai Amin, yang Adi hanya bisa tersenyum-senyum saja. Dulu aja lu gak percaya, sekarang lu sendiri yang ngebet kan? Makanya jangan asal ngomong, ucap Adi meledek Jaki. Singkat cerita nih, si Jaki langsung nguras duit tabungannya. Tabungan Jaki yang waktu itu ada sekitar 60 juta. Berdasarkan penuturan Teh Lia ya, istri dari Kang Jaki. Uang tabungan Jaki itu ada 60 juta. Hasil 3 tahun lebih dia bekerja di Bogor. Nah, dia ambil 50 juta. Gak tanggung-tanggung nih si Jaki. Adi aja sampai kaget. Jaki ternyata punya tabungan cukup besar. Uang 50 juta diambil oleh Jaki, mau dia gandakan. Namun kata si Adi,
Kalau 50 juta berarti mahar yang harus diberikan kepada Kiai Amin untuk beli sarana ritual itu sekitar 10 juta. Tapi nggak bakal rugi dong. 50 juta jadi 10 lipat berarti dapatnya nanti 500 juta. Lu bayangin. Awalnya di sini si Jaki mau ngambil sisa duit tabungannya. Tapi dipikir-pikir, janganlah. Toh cuma 40 hari. Pakai aja duit KP, pikir Jaki. Maka Jaki pun yang memang keuangan di KP itu dia yang pegang. Bermain dia nih si Jaki. Dia ngambil duit 10 juta uang kafe. Yang 10 juta itu buat maharnya kepada Kiai Amin. Nah, di hari yang sudah ditentukan, uang langsung Jaki setorkan kepada Kiai Amin. Termasuk jamaah lain yang waktu itu ikut dengan mereka. 7 orang. Adi di sini nggak ikut lagi, cuman mengantar. Awalnya si Adi mau gadain duit lagi, tapi orang tuanya katanya butuh duit gede. Gak jadi dia. Niatnya nanti gelombang kedua. Nah, uang disetorkan kepada Kiai Amin. Lalu Kiai Amin pun berkata, agar semua orang hadir dalam ritual tepat malam Jumat Kliwon minggu depan. Selepas semua jamaah menyetorkan uang, ada yang 100 juta, ada yang 200 juta. Yang paling kecil itu cuma si Jaki. Setor 50 juta, 60 dengan mahar ritual. Orang-orang pun bubar. Waktu berlalu, Kamis malam Jumat nih, si Jaki udah gak sabaran. Begitu adzan Isya berkumandang, sholat dia tinggalkan langsung. Dia menuju rumahnya Kiai Amin. Adi gak ikut waktu itu. Lawang Adi kan gak berkepentingan, dia gak ikut di kloter saat itu. Jaki beserta 6 orang jamaah lain singkatnya udah pada kumpul di rumahnya Kiai Amin. Jam 9 malam, di tengah ruang tamu rumah Kiai Amin yang semua lampunya sudah dimatikan, hanya menyalakan lampu teplok di tengah rumah sebagai penerangan. Nih orang-orang lucu. Udah dikasih listrik, dimatiin malah ganti lampu teplok. Tapi ini kan buat ritual. Lalu di depan semua orang, Kiai Amin mengeluarkan alat-alat ritual, sarana prasarana ritual. Ada dupa, ada apel jin daun 7, 5 butir. Apel jin itu isinya kalau nggak minyak biasanya madat ya. Lalu sesaji, umbo rampe, jajanan pasar komplit. Udah kayak mau kendurian setan. Kenapa sebut kendurian setan? Lalu nggak dimakan manusia. Khususkan untuk setan, untuk jin. Yang di sini dalam versi Kiai Amin katanya untuk para makhluk ruhaniyah. Jadi kalau makhluk ruhaniyah dalam pandangan Kiai Amin lewat pembicaraannya, makhluk ruhaniyah ini setingkat malaikat. Semua sesaji sudah komplit di ruang tamu ditata sedemikian rupa. Dupa mulai dinyalakan. Nah di sini nih yang membuat Jaki terbelalak ngeri. Kiai Amin dari balik jubah putihnya mengeluarkan kotak kayu kecil. Yang baraya semua pasti udah bisa nebak isinya apa. Kotak kayu kecil, paling ukurannya ya nggak sampai sejengkal. Kotak kayu itu ketika dibuka diperlihatkan ke semua orang, isinya apa? Jenglot. Nah, kalian semua, jenglot inilah yang akan membantu kita melipat gandakan uang kalian. Di antara sesaji itu sudah ada 7 kotak kayu. Bervariatif besarnya. Makin gede yang mau digandakan, makin gede juga kotak kayunya. Yang ngasih 200 juta jadi 2M. Baraya yang udah punya duit 2M mungkin bisa tahu segede apa tuh
kotak kayunya nanti. Buat nampung duit 2M itu. Nah, 7 kotak kayu berjajar di antara sesaji. Wah, udah kayak pasar loak nih, tengah rumah Kiai Amin. Jenglot diperlihatkan ke semua orang. Ih, si Jaki ampe ngeri. Mata jenglot itu merah menyala. Jenglot itu diperlihatkan ke semua orang. Jenglot diletakkan di atas kotak kayu. Lalu Kiai Amin mengeluarkan 7 labu darah. Akang sampai merinding. 7 labu darah manusia diperlihatkan ke semua orang. Itulah darah yang akan menjadi makanan jenglot yang bertugas menggandakan uang 7 jamaah yang hadir dalam ritual. Ritual pun dimulai nih. Lah di sini kan kocaknya nih. Bacaannya sih tawasulan, baca ayat-ayat suci. Lah seperti yang pernah didengar oleh si Jaki, agak nyeleneh, itu Ratu Pantai Selatan disebut. Jin Samhurisin dari Laut Merah disebut. Samhurisin ini jin dari Laut Merah yang biasa di para pelaku ilmu hikmah udah pasti di Mukit. Itu ada wiridnya, ada amalannya. Kalau nggak salah dari Samsul Ma'arif. Jin Samhurisin, wah segala macam raja jin itu disebutin. Raja-raja jin yang disebutin ini tentunya raja jin versi Timur Tengah, bukan versi lokal. Kan Kiai bro. Jadi bukan versi lokal. Yang lokal itu diambil cuman ratunya. Siapa? Ratu Pantai Selatan, Nyi Roro Kidul. Yang disebutkan. Nah, selepas tawasulan segala macam berdoa, orang-orang mengaminkan termasuk Jaki. 1 labu dipotong. Cek. Darahnya dikucurkan langsung ke jenglot di kotak kayu. Gelap. Gak tahu dong di bawah jenglotnya ada apa. Namun yang jelas, terdengar seperti suara kayak yang menyerap gitu loh. Apa sih ya? Gimana lah. Pokoknya kayak yang darah ini seperti menyerap ke sesuatu gitu. Orang-orang kaget. Mereka taunya tuh jenglot menghisap memakan darah. Nah, singkat cerita, Kiai Amin berkata, kotak kayu berisi uang kalian yang akan dilipat gandakan. Itu nanti bisa diambil di hari ke-10. Selama 10 hari akan Pak Kiai ritualkan di rumah Pak Kiai. Dan selepas itu, kalian ritual sendiri di rumah masing-masing sampai hari ke-40 dan baru kotak kayu ini boleh kalian buka. Paham? Paham Pak Kiai? Paham. Nah, selepas selesai ritual, Kiai Amin pun memanggil seseorang yang katanya asistennya, pembantunya. Yang langsung pembantunya ini mengangkat kotak-kotak kayu disimpan ke dalam kamar khusus di rumahnya Kiai Amin. Singkat cerita, jam 1 malam jamaah termasuk Jaki bubar, pulang kembali si Jaki ke kontrakan. Hari-hari berlalu, Jaki udah gak sabar nih. Lalu tepat di hari ke-10, Jaki langsung bergegas dari kafe menuju ke rumah Kiai Amin untuk membawa kotak kayu yang harus dia rituali di kontrakannya sendiri. Waktu itu Jaki ya bawa tas ransel dari rumah kontrakan. Dibawa ke kafe. Tas ransel dibawa ya buat nyimpen kotak kayu, kan susah bro bawanya. Nah, singkat cerita, tiba di rumah Kiai Amin. Ternyata Jaki yang datang terlebih dulu. Disambut senyum oleh Kiai Amin. Kiai Amin pun menasehati Jaki. Nak Jaki, ingat ya, kotak kayu ini harus kamu rituali setiap malam. Harus kau bakarkan dupa, kau simpan kembang 7 rupa, kopi pahit, kopi manis, teh pahit, dan teh manis. Itu harus setiap malam selepas maghrib. Waduh, malam minggu kan saya lembur Pak Kiai. Gak apa-apa, yang penting harus ada tiap malam. Dan besok malamnya baru diganti dengan yang baru. Jangan dibuang sebelum berganti hari. Iya Pak Kiai. Ingat, jangan sampai telat.
Dan ini rapalan yang harus kamu baca selama merituali kotak kayu itu. Menyerahkan selembar kertas. Isinya ya mantra, tawasulan dan sejenisnya yang sering dibaca pula oleh si Adi ketika ritual. Selepas itu, Jaki pun pamitan. Kotak kayu dia masukkan, memang agak berat nih si kotak kayu. Dia masukkan ke dalam tas ransel. Jaki pamitan dan ketika keluar dari rumah Kiai Amin, jamaah lain pun datang dengan niat serupa mau mengambil kotak kayu. Adi bersalaman, tersenyum dan pamitan. Singkat cerita tiba di kontrakan. Kotak kayu langsung disimpan di dalam kamar tidurnya Jaki. Dupa tentunya udah persiapan dong dari hari-hari kemarin. Kembang juga udah ada. Langsung tuh nyeduh kopi pahit, kopi manis, teh pahit dan teh manis diletakkan di samping kotak kayu. Dupa dibakar 5 batang setiap malam. Tiap malam pulang dari kafe, si Jaki terus ritual sampai hari ke-40 nanti. Hari-hari berlalu. Setiap malam Jaki melakukan ritual. Dia duduk bersila di depan kotak kayu dengan kembang 7 rupa dan 5 batang dupa. Jaki merapalkan mantra bacaan di selembar kertas pemberian Kiai Amin. Tak ada hal aneh yang bersifat ekstrim yang terjadi ketika setiap malam Jaki melakukan ritual itu. Hanya saja memang ada yang berbeda. Hawa di dalam kamar kontrakan Jaki terasa begitu berbeda. Sinup, lembab. Dan ketika Jaki merapalkan mantra di depan kotak kayu, Jaki ini seringkali mendapati ada angin kecil berhembus yang entah datang dari mana, masuk ke dalam kamar kontrakan yang tertutup rapat, itu menerpa dan meniup-niup tengkuknya Jaki. Bahkan pernah satu ketika, di 10 hari pertama ritual di kamar kontrakannya, Jaki mendapati ketika akan tertidur lelap lepas baca-baca mantra, baru dia merebahkan badan dengan lampu kamar yang dimatikan setiap ritual. Ketika Jaki mau merebahkan badan, pintu kamar yang melengek terbuka. Dari balik pintu yang melongo itu, Jaki sempat melihat seperti ada bayangan lewat. Jaki langsung bangun. Apa itu? Pikir Jaki. Jaki keluar dari kamar, tapi tak ada siapapun. Hanya menyisakan bau kembang melati. Merinding dong si Jaki. Jaki buru-buru tutup pintu kamar dia kunci dari dalam. Jaki langsung ke kasur lantai, tidur menutup badan. Dan bayangan seperti ini itu sering muncul di dalam kontrakannya Jaki. Hal itu sempat dia tanyakan kepada si Adi. Wajarlah, itu berarti tandanya ritual kamu benar. Itu mungkin salah satu khodam ruhaniyah dari Kiai Amin yang membantu proses penggandaan uang ini. Ucap si Adi, karena Adi pun mengalami hal serupa. Hari-hari berlalu, lalu tepat di hari ke-20 ritual dikontrakan, berarti hari ke-30 pasca pembagian kotak kayu ritual di rumah Kiai Amin. Sepanjang ritual ini Jaki tak pernah menemui Kiai Amin, karena ya aturannya seperti itu. Harus fokus ritual di tempat masing-masing. Tapi kok si Adi dulu masih sering ikut kumpulan di Kiai Amin. Mungkin berbeda, itu pikirannya Jaki. Nah di hari ke-30 ini, hari 20 ritual di rumah, hari ke-30 pasca dari Kiai Amin, hari Jumat, maghrib pulang dari kafe, Jaki terkejut melihat Adi lagi beberes. 2 tas besar sudah ada di depan kamar kontrakan. Loh, Di, mau kemana? Terlihat Adi masih membereskan barang-barang di dalam kamar kontrakan.
Terlihat Adi ini seperti yang terkejut wajahnya. Anu apa? Ngomong yang benar. Bentar ya, gua simpen tas dulu. Ucap Jaki masuk ke kamar. Jak, lu kan harus ritual dulu. Iya Di, lupa. Jaki pun ritual dulu tuh. Maksud ritual di sini tuh belum baca mantra, tetapi hanya menyimpan mengganti sesaji. Selepas mengganti sesaji nyalakan dupa, Jaki keluar menemui Adi. Di, lu mau kemana? Kok semua barang lu keluarin? Jak, gua mau pulang ke Karawang. Hah? Ke Karawang? Ngapain? Kok sampai kamar kontrakan lu kosongin? Jak, gua dapat kabar dari kampung. Bapak gua meninggal, Jak. 3 hari lalu. Ibu dan adik-adik gua gak ada yang bilang. Takut ganggu kerjaan gua. Tapi sekarang ibu gua drop, Jak. Gua harus pulang. Ngerawat ibu dan adik gua. Lanjutin usaha bapak. Nah, bapaknya si Adi ini katanya sih kayak ternak ayam broiler loh. Kemitraan gitu loh. Lah terus, lu keluar dari pabrik. Ya mau gimana lagi, Jak. Ibu udah tua. Adik-adik masih sekolah. Kakak gua udah rumah tangga. Gak tinggal di Karawang, jauh dia. Siapa yang mau ngerawat ibu dan adik gua? Jak, maafin ya. Kalau selama ini kita kenal, gua banyak dosa sama elu, Jak. Ya Allah, Di. Yakin loh mau pulang ke Karawang, gak kerja lagi di Bogor? Yah, mau gimana lagi, Jak. Walau berat, gua tetap harus pulang. Ucap si Adi. Yang hari itu, si Jaki membantu Adi menaikkan barang-barang dari rumah kontrakan ke sebuah mobil bak. Sedangkan Adi sendiri mengendarai motor sportnya mengikuti mobil Jak keluar dari area halaman rumah kontrakan yang 3 tahun lebih dia tempati bersama dengan Jaki sahabatnya. Di sini Jaki baru tersadar. Aduh, lupa. Kok nggak minta alamat rumahnya si Adi? Karena memang selama ini Jaki cuma tahu Adi tinggal di Karawang tapi nggak tahu di daerah mana. Gampang lah. Nanti tak telepon saja, ucap Jaki. Jaki pun langsung masuk ke dalam kamar kontrakan, makan, lalu lepas itu selesai Isya, dia ritual. Dan langsung tertidur lelap karena capek lelah bekerja di kafe seharian. Esoknya, Jaki menghubungi nomor teleponnya Adi, tapi nggak mau nyambung. Bocah kemana ditelepon kok nggak nyambung-nyambung? Mungkin lagi ada perlu, pikir Jaki. Namun sehari, 2 hari, 3 hari ditelepon, di SMS, nggak ada balasan. Nomor yang Anda tuju di luar jangkauan, terus kayak gitu. Apa ganti nomornya si Adi? Akhirnya ya Jaki pun gak terlalu peduli. Dia terus ritual. Sampai tak terasa sudah tibalah di malam ke-40. Ritual terakhir penggandaan uang. Malam ke-40 ini Jaki kembali mengganti sesaji. Namun aturannya di malam ke-40, mantra yang diberikan oleh Kiai Amin itu harus dirapalkan tanpa jumlah bilangan sampai sengantuknya. Nah, untungnya di sini kan si Jaki ini seharian capek kerja di kafe, maka cepat ngantuk dia. Ketika dia duduk bersila merapalkan mantra, saat itulah gangguan terjadi di dalam rumah kontrakan Jaki. Ketika sedang larut dalam alunan mantra yang sudah dia hafal di luar kepala, di kamar kontrakan yang gelap gulita, tak ada lampu yang menyala di kontrakannya Jaki. Jaki terus rapalkan mantra. Saat itulah bau-bau aneh mulai tercium di hidung Jaki. Bau anyir, bau bangke, segala macam ada.
Di tengah Jaki yang tegang, ketakutan, di sela kantuk yang teramat berat, terdengar suara benda berjatuhan di atap kamar kontrakan Jaki. Tak sampai di situ saja, mulai ada gerakan dari kotak kayu di hadapan Jaki. Kotak kayu itu awalnya hanya bergerak pelan, namun makin lama berguncang-guncang, ribut. Kotak kayu berbenturan dengan lantai kamar tidurnya Jaki. Di sini Jaki mulai gemetar ketakutan, tapi kantuk tetap tak tertahan. Dan saat itulah Jaki mendengar pintu kamarnya terdorong terbuka. Terdengar Jaki ada suara langkah kaki di belakang tubuhnya. Jaki di sela kantuk yang teramat sangat seperti terkena sirep, dia melihat seperti ada lelaki berjubah mendekat ke arah kotak kayu di hadapan Jaki. Persis seperti gambaran salah satu jamaah ketika ritual pertama di rumah Kiai Amin. Sosok lelaki berjubah dengan wajah yang samar tak terlihat itu mengusap 7 kali kotak kayu di depan Jaki, lantas lenyap begitu saja. Jaki teringat. Dia ambil sebotol minyak kecil, minyak kasturi pemberian Kiai Amin yang langsung dia kucurkan di atas kotak kayu. Situasi kembali tenang. Walau Jaki masih merinding ketakutan, dia lantas langsung ke kasur lantai, tertidur lelap. Tak sabar ingin lekas bangun di pagi hari, membuka kotak kayu yang berisi uang 500 juta. Dari hasil penggandaan. Dalam tidurnya si Jaki ini mimpi. Mimpi buka kotak kayu. Sampai ke bawah mimpi nih. Karena memang harapan yang sudah tersugesti masuk ke alam bawah sadar, ke bawah mimpi, pantas. Nah, dalam kotak kayu itu Jaki melihat tumpukan uang lembaran 100.000 yang begitu banyak. Lalu ketika terbangun esok paginya, Jaki langsung duduk di depan kotak kayu. Jantung berdegup kencang, tangan sedikit gemetar. Perlahan tangannya mendekat ke penutup kotak kayu. Ketika perlahan kotak kayu dibuka, Jaki melotot syok tak percaya dengan apa yang dia lihat isi dalam kotak kayu penggandaan uangnya. Karena ketika penutup kotak kayu dibuka, bukan lembaran uang yang ada, tapi hanya potongan-potongan kertas koran menumpuk nyata di depan Jaki. Jaki syok tak percaya, duduk lemas. Loh, kok bisa? Kenapa nggak jadi uang? Kenapa hanya kertas koran? Pikir Jaki. Apa yang salah? Apa yang salah? Jaki mencari-cari kesalahan yang mungkin dia lakukan. Kiai Amin, gak bisa dibiarin. Ini harus dibawa ke tempatnya Kiai Amin, ucap Jaki. Maka Jaki menutup kembali kotak kayu. Langsung dia masukkan ke dalam ransel. Dia cuci muka sekejap. Lantas buru-buru ke halaman, ke tempat parkir motor. Langsung meluncur ke perumahan tempat tinggalnya Kiai Amin. Dan ketika Jaki tiba di perumahan tempat tinggal Kiai Amin, ternyata bukan cuma dia doang yang datang, tapi 6 orang yang ikut penggandaan uang ikut datang berbarengan dengan Jaki. Yang sayangnya, tiba di depan rumah Kiai Amin, rumah terlihat begitu sepi. Bahkan gordeng-gordeng itu sudah tak ada. Mereka terus beruluk salam memanggil-manggil Kiai Amin sampai ada satu jamaah yang udah mungkin gak tahan. Itu teriak, ngebentak memanggil Kiai Amin. Ternyata kasus serupa terjadi pula. Bukan cuma Jaki yang isi kotak kayunya, lembaran koran. Yang lain pun sama. Keributan mereka pun mengganggu tetangga Kiai Amin.
Loh, bapak-bapak ini ada apa ya? Kok teriak-teriak? Maaf Pak, ini loh Pak, Kiai Amin kemana ya? Loh, bapak-bapak ini siapa? Keluarganya? Bukan Pak, bukan. Kami ini jamaahnya Pak. Jamaah? Jamaah apa? Loh, ya jamaah pengajiannya Kiai Amin. Makin terkejut dong si tetangga Kiai Amin. Karena setahu dia Kiai Amin itu bukan kiai, bukan tokoh agama. Karena para tetangga selama ini menyangka yang sering datang ke tempat Kiai Amin itu ya mungkin kerabat, saudara. Karena tiap ini berganti-ganti orang. Atau mungkin kenalannya Kiai Amin. Pak Amin mereka taunya bukan kiai. Terus kemana ya Pak Amin ini? Tanya Jaki yang udah gak sabar. Pak Amin ini setahu saya 10 hari lalu itu udah pindah dari sini Pak. Loh, pindah? Bukannya ini rumah Pak Amin ya, Pak Kiai Amin? Bukan Pak. Pak Kiai Amin di sini itu ngontrak. Ya udah ada sekitar 5 bulanan. Hah? Ngontrak? Di sini Jaki udah gak enak hati nih. Yang bener Pak, bener. Kiai Amin di sini itu ngontrak. Jaki langsung terduduk lemas. Sadarlah dia kalau dia sudah ditipu mentah-mentah oleh sosok Kiai Amin. Bahkan ada satu jamaah yang sampai teriak histeris. Seperti orang kerasukan. Karena apa? Uang yang dia setorkan kepada Kiai Amin itu bukan cuma uang miliknya, tetapi uang beberapa saudaranya yang digabungkan untuk digandakan. Karena tak ada yang tahu di mana sebenarnya tempat tinggal Kiai Amin. Mereka semua pun akhirnya hanya bisa pasrah dengan hati penuh penyesalan keluar dari komplek perumahan selepas ditipu mentah-mentah oleh sosok yang mengaku bergelar Kiai Amin, yang ternyata hanyalah penipu kelas kakap. Jaki sepanjang membawa motor di perjalanan ke kontrakan, pikirannya melamun, air mata meletes. Uang tabungan 3 tahun lebih dia bekerja terbuang cuma-cuma. Namun Jaki tak bisa berbuat apa-apa. Semalaman di rumah kontrakan, Jaki hanya bisa menangis meratapi kebodohannya. Dan baru tersadar pula lah Jaki. Dia menerka, apa mungkin si Adi itu komplotan dari sosok Kiai Amin. Karena perginya Adi yang katanya pulang kampung ke Karawang itu bertepatan dengan Kiai Amin yang pindah dari perumahan. Tak sampai di situ saja musibah yang menimpa Jaki. Uang tabungan 50 juta raib di kafe. Aksi yang menilep duit 10 juta buat biaya mahar ritual pun terbongkar dan ketahuan. Di tempat kerjanya, tempat dia mencari nafkah, Jaki dipecat tanpa ampun oleh bosnya. Masih untung, Jaki tak perlu mengganti uang 10 juta, hitung-hitung sebagai pesangon Jaki yang 3 tahun bekerja di sana. Jaki pun pulang akhirnya ke Cilangkap, ke desa kelahirannya, membawa duka dan penyesalan, ditipu karena tergiur ritual pesugihan penggandaan uang.